Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari tim 3 kelas di NBA yang beranggotakan saya, Oki Fajar Kurniawan, ada Mas Raka Immanuel, ada Mas Andi Tanjung, ada Mbak Puput Lestari, dan ada Mbak Nevini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mengambil tema yaitu System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC sendiri adalah siklus yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan software tertentu. Tujuannya adalah menghasilkan sistem informasi yang berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan pelanggan dalam hal waktu pengerjaan, biaya, efektivitas, dan efisiensi. Fungsi SDLC. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi antar tim pengembang dan stakeholder. Yang kedua, membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analisis bisnis, dan manajer proyek. Yang ketiga, memberikan gambaran input dan output yang jelas dari suatu tahap menuju tahap selanjutnya. Keuntungan SDLC. Yang pertama, membantu perencanaan estimasi dan penjadwalan dengan baik. Yang kedua, kontrol proyek dilakukan dengan baik. Selanjutnya, semua stakeholder mengetahui bagaimana siklus proyek berjalan, dan yang terakhir, mengurangi resiko proyek. Tahapan SDLC. Tahapan LDLC ada 6. Yang pertama, planning. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, desain. Yang keempat, implementation. Yang kelima, testing dan integration. Dan yang keenam, maintenance. Dalam kenyataannya, SDLC ini tidak selalu berjalan mulus. Jika terjadi kendala yang cukup berat, bisa saja alur proses kembali ke fase sebelumnya untuk melengkapi komponen yang belum tersedia atau persyaratan yang belum terpenuhi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Andi. Oke, dari tahapan yang sudah disebutkan teman saya sebelumnya, di sini slide ini akan menjelaskan tahap-tahap tersebut. Yang pertama itu adalah tahap planning, di mana tahap planning ini lebih menekankan kepada aspek studi kelayakan pengembangan sistem atau feasibility study. Kemudian, tim akan mengidentifikasi dan menentukan ruang lingkup yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan proyek. Kemudian yang ketiga, semua informasi yang diperlukan untuk membeli, mengembangkan, atau memodifikasi suatu sistem dikumpulkan. Oke. Kemudian yang tahap yang kedua adalah tahap analisa atau analisis, di mana sistem ini akan dianalisis bagaimana akan dijalankan proyek ini nantinya. Kemudian hasil dari analisis ini berupa kelebihan sistem, kekurangannya, fungsi, serta pembaharuan yang dapat diterapkan nantinya. Yang ketiga, hasil dari tahapan perencanaan ialah rencana proyek, jadwal, estimasi biaya, dan ketentuan lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada tahap desain, di mana pada tahapan ini seluruh hasil analisis menjadi rancangan blueprint, di mana sistem siap untuk dikembangkan. Kemudian tahapan ini juga akan menghasilkan prototipe dan beberapa output berupa dokumen yang berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek. Yang ketiga, features dari operasi-operasi pada sistem ini dideskripsikan secara detail. Kemudian untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya ada di tahap implementasi. Implementasi merupakan proses pengembangan sistem. Kemudian tim pengembangan akan membangun seluruh sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih. Selanjutnya ada di tahap testing and integration. Tahapan ini melakukan uji coba setelah sistem selesai dikembangkan. Kemudian tahap pengujian dilakukan dengan memeriksa setiap fungsi fitur pada perangkat lunak dengan seksama. Kemudian setelah diuji dan diperbaiki, produk akan diluncurkan ke dalam pasar bisnisnya untuk selanjutnya diinstal oleh pengguna akhir. Kemudian pada tahap ini sistem ditinjau secara berkala, kemudian dilakukan modifikasi dan perbaikan apabila diperlukan. Tim akan melakukan pemeliharaan sistem dan pembaruan pada sistem agar kinerja yang dibutuhkan tetap optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Puput. Baik, saya akan melanjutkan terkait model pengembangan SDLC. Yang pertama ada tipe waterfall, kedua prototype, ketiga rapid
Application Development atau RAD, yang keempat Agile, dan yang terakhir V-Model. Untuk tipe waterfall tersendiri, model ini melibatkan penyelesaian satu tahap secara lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Ketika satu tahap selesai, langsung dilakukan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan layak diteruskan ke tahap berikutnya. Kelebihan waterfall yang pertama, tahapan proses pengembangannya tetap atau pasti, mudah diaplikasikan dan prosesnya teratur. Yang kedua, cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya. Yang ketiga, cocok untuk proyek kecil dengan tingkat kesulitan rendah. Selanjutnya, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir dan terjadwal sehingga mudah dikontrol. Untuk kekurangannya, yang pertama terjadi pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel. Yang kedua, sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer. Yang ketiga, perubahan di tengah-tengah pengerjaan proyek akan membuat bingung tim pengembang yang sedang membuat produk. Yang keempat, waktu pengembangan lama. Dan yang terakhir, biaya mahal. Selanjutnya untuk tipe prototype, dalam model prototype, dari perangkat lunak yang dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada pelanggan, dan pelanggan tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan masukan sehingga perangkat lunak yang dihasilkan nantinya betul-betul sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, customer berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem sehingga hasil produk akan mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan customer. Yang kedua, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Selanjutnya, penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkannya. Untuk kekurangannya, proses analisis dan penyangkaan terlalu singkat, walaupun pengguna melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pengguna mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Dan yang terakhir, kurang fleksibel pada saat terjadi perubahan. Model pengembangan SDLC selanjutnya yaitu model Rapid Application Development atau RAD, yaitu merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linier, di mana perkembangannya cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Kelebihan dari model RAD ini yaitu yang pertama lebih efektif daripada pengembangan waterfall, yang kedua cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat, dan yang ketiga, model RAD ini mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada, sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal lagi. Hal ini akan membuat proses pengembangan menjadi lebih singkat dan lebih efektif. Namun, model ini memiliki kekurangan. Yang pertama, dia tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai risiko teknik yang tinggi, kemudian membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Kekurangan yang ketiga yaitu jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara si pengembang dan customer. Dan kekurangan yang terakhir, model RAD ini menuntut pengembang dan customer untuk memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem. Untuk model selanjutnya yaitu model Agile, di mana ini merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Di mana model ini memiliki kelebihan. Yang pertama, fungsional dapat dibuat dengan cepat dan dilakukan testing. Kemudian perubahan dapat cepat ditangani. Ketiga, proses pengembangan dapat dilakukan dengan cepat dan tidak memerlukan sumber daya yang besar. Dan terakhir, stakeholder dapat memberikan feedback saat proses pengembangan. Namun, model ini memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu analisis, desain, dan pengembangan sulit untuk diprediksi. Kemudian dapat memunculkan permasalahan dari arsitektur maupun desain. Ketiga, kurang cocok untuk digunakan pada tim besar. Keempat, tim harus siap untuk setiap perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir, rencana dan jadwal proyek dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk modelan selanjutnya yaitu V-model, di mana V-model ini merupakan perluasan dari waterfall model yang didasarkan pada asosiasi dari fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan yang sesuai. Kemudian model SDLC di mana pelaksanaan proses yang terjadi secara beruntutan dalam bentuk V,
Ini adalah model yang sangat disiplin dan tahap berikutnya dimulai setelah selesainya tahap sebelumnya. Di mana model ini memiliki kelebihan, dia cocok untuk proyek-proyek yang lebih kecil, di mana persyaratannya dapat dipahami dengan baik. Kemudian sederhana sehingga mudah dimengerti dan digunakan. Dan terakhir itu kelebihannya mudah dikelola karena setiap fase memiliki spesifik kiriman dan proses review. Namun, model ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, dia berisiko tinggi dan serba ketidakpastian. Kemudian tidak cocok untuk proyek-proyek yang kompleks, yang berorientasi objek, serta beresiko tinggi. Dan yang terakhir kekurangannya, setelah aplikasi dalam tahap pengujian, sulit untuk kembali dan mengubah fungsionalitasnya. Sekian materi tentang SDLC dari kelompok kami. Untuk referensi yang kami gunakan sebagaimana tertulis pada materi ini. Demikian dari tim kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.